Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para jamaah salat tarawih rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-22. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kepada kita, membukakan hati kita untuk senantiasa melangkahkan langkah kaki kita ke masjid. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Allahumma amin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kembali kita manfaatkan untuk bermuhasabah diri. Jika kita melihat bahwa di antara ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari salat, puasa, haji, dan juga qiyamul Ramadan, itu adalah tujuannya adalah satu, dalam rangka menjaga kita ini senantiasa tetap dalam kebaikan. Artinya apa? Bahwasanya ketika Allah mensyariatkan solat, bukan solat itulah yang semata-mata menjadi tujuan utama, bukan puasa itulah yang semata-mata menjadi tujuan utama, bukan qiyamul Ramadan saat ini yang kita kerjakan adalah menjadi tujuan utama, akan tetapi setelah itu adalah yang menjadi tujuan utama. Jika kita melihat setiap Ramadan kita memasuki awal, jika kita berusia 20 tahun berarti jika baliknya 15 tahun berarti sudah 5 kali puasa Ramadan. Jika umurnya 30 berarti sudah 15 kali, dan seterusnya. Setiap kita mendengar, setiap kita memasuki bulan suci Ramadan, maka kita selalu diingatkan yaitu tentang tujuan puasa. La'allakum tattaqun. Jadi bukan untuk sehat, akan tetapi agar kita semuanya menjadi orang yang bertakwa. Kemudian salat pun juga begitu. Allah memerintahkan salat, tujuannya adalah agar kita terhindar, mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Di setiap Jumat juga kita diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah melarang kepada kita dengan menggunakan lafaz larangan yang pertama, jangan kamu mati. Kemudian di dalam lafaz itu ada nun tasdid yang menunjukkan penekanan. Jadi Allah sudah melarang kita, akan tetapi juga ditambahi penekanan, kamu jangan sampai mati. Nah, pertanyaannya adalah, mati itu adalah bukan pilihan kita. Mati itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala, akan tapi kok Allah melarang. Maksudnya apa? Jangan sampai kita ini ibadah, kita ini salat, kita ini puasa, akan tetapi nanti di akhir kehidupan kita justru melakukan, kita tergelincir, tergoda. Sehingga apa yang disadapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita membicarakan, menceritakan proses penciptaan manusia. Ada salah seorang yang melakukan perbuatan amal-amal soleh sampai seakan-akan dirinya dengan pintu surga itu tinggal setinggal. Maksudnya secara lahiriah seperti kita, sholat, puasa, orang soleh,
akan tapi kemudian dia melakukan perbuatan amalan-amalan neraka dan lalu kemudian dia meninggal sehingga dia masuk ke dalam surga, sehingga dia masuk ke dalam neraka. Begitu juga sebaliknya, kita kenal ada orang yang penuh dengan kemaksiatan seakan-akan dia dengan neraka itu tinggal satu jengkal. Akan tapi lalu kemudian dia bertobat, dia melakukan amalan penghuni surga, lalu dia kemudian meninggal, lalu kemudian dia masuk surga. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah pentingnya menjaga keimanan kita. Tidak ada jaminan sedikit pun di antara kita akan meninggal dalam keadaan muslim. Tidak ada jaminan sedikit pun. Kita akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, tidak ada jaminan. Itulah kenapa ketika ada sebuah riwayat dari Anas ketika Rasulullah SAW, Anas menceritakan yukthiru an yakul. Jadi Rasulullah itu memperbanyak doa, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai muqallib. Makanya hati itu adalah dalam bahasa Arab itu adalah qalbu, berasal dari qallaba yuqallibu, yang terbolak-balik. Makanya ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati. Jadi ketika berdoa kepada Allah langsung dipanggil dengan zat yang mensifati apa yang diinginkan. Wahai yang membolak-balikkan hati, tsabbit, tetapkanlah qalbi, hatiku, ala dinik, agar tetap di dalam agamamu. Itu adalah Rasulullah SAW yang dicap sebagai maksum. Tentu Anas heran. Fakultu ya Rasulullah, kemudian saya berkata, wahai Rasulullah, amanna bik, kita ini beriman kepadamu, wa bima ji'ta bik, dan juga beriman kepada apa yang engkau bawa. Fahal takhafu alaina, apakah Rasulullah engkau itu takut terhadap kami, bahwa kami itu akan suatu ketika menyeleweng, suatu ketika akan keluar dari agama Islam? Kemudian Rasulullah menjawab, qala na'am, iya. Beliau khawatir, iya saya khawatir. Innal quluba, kata Rasulullah, sesungguhnya hati itu baina asbu'ain. Hati itu berada di antara dua jari, min asabiillah, di antara jari-jarinya Allah, tangan-tangannya Allah. Yuqallibuha kaifa yasha, yang mana Allah ini bisa membolak-balikkan sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam 10 hari terakhir ini mari kita manfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka mengejar malam Lailatul Qadar. Bahkan malam Lailatul Qadar ini juga mengisyaratkan agar kita terus istiqomah. Kenapa? Karena tidak ada tanggal pasti yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW kapan itu malam Lailatul Qadar. Malam 21 kah, 22, atau sampai malam 30 kah? Tidak ada kepastian. Kata Rasulullah di dalam sebuah hadisnya, ketika Rasulullah 10 malam hari terakhir itu merapatkan ikat pinggangnya dan khusyuk untuk beribadah, yaitu yang kita kenal dengan ibadah itikaf, dalam rangka mengejar malam Lailatul Qadar, yang mana malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kejar 10 malam terakhir ini dan kita buktikan bahwa puasa kita selama 30 hari nanti ini, Qiyamul Ramadan kita selama 30 malam ini tidak semata-mata euforia belaka, tidak semata-mata karena lingkungan kita yang berbondong-bondong masuk ke masjid, tidak semata-mata keluarga kita yang semuanya itu ikut puasa, ikut sahur, akan tapi kita buktikan sekembalinya nanti kita di luar bulan suci Ramadan, kita masih tetap menegakkan ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan pada bulan suci Ramadan. Itulah hakikat daripada tujuan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam pesantren Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, istiqomah, kesabaran dalam rangka menjaga keimanan kita, sehingga kita nanti bisa bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Akhirul kalam, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.